kamu udah mengingatkan. Artinya saya harus bekerja keras. Betul ya? Shalom Pak David Trisna. Ya. Ini teman-teman lainnya udah datang kayaknya. Halo, halo. Halo, shalom kok. Sorry tadi listrik mati di sini. Jadi kita lagi udah pakai genset sekarang. Silakan dilanjutkan kok. Oke. Siap. Bentar ya. Bentar, TV saya tiba-tiba nyala sendiri ya. Sering kayak gini nih. Nyala-nyala sendiri. Ya. Oke. Sampai di mana tadi kita menentukan benteng jajah? Tadi Salvika ya? Iya kok. Salvika cerita ada penjajah yang marah, Iya. gampang tersinggung orang lain ngomong ya? Iya, benar. Kira-kira kenapa akarnya? Apakah kamu sudah tahu akarnya apa? Mungkin pernah ada nyimpan kepahitan kali ya kok. Pahitan ya? Iya. Well, bisa jadi ya. Sebentar. Dalam pelajaran ini nanti kita akan lihat sama-sama ya. Ini wajah saya kok nggak muncul lagi ya? Sudah hilang dia. Anda bisa lihat wajah saya di situ? Enggak. Nggak ada kok. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin dia lelah ya. Kita belajar meruntuhkan benteng penjajah. Jadi ayatnya adalah kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Saya berharap Anda hafalkan ini ya, teman-teman ya. Ketika jiwa Anda berusaha mempengaruhi Anda ya, ketika tubuh Anda berusaha untuk mendominasi Anda harus ingat ayat ini. Kita harus mengendalikan baik tubuh dan jiwa kita. Nah, jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak ya. Makanya kita belajar kemarin kecerdasan emosi. Sebenarnya agar kita bisa menundukkannya di bawah roh. Roh itu nggak pernah neko-neko. Ya, karena roh nggak butuh apa-apa. Makanya cara untuk bisa cerdas emosional kita, untuk bisa mengendalikan jiwa kita, mengendalikan daging kita, seringkali adalah puasa. Betul ya? Supaya mematikan suplai yang kita berikan kepada jiwa, kepada keinginan kita, kepada tubuh daging kita. Makanya nggak makan, atau puasa sesuatu. Dasarnya apa sih? Dasarnya ini kita harus merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi setiap racun-racun yang masuk dalam diri kita, mungkin dari dunia, mungkin dari si jahat, mungkin dari keangkuhan dunia, ya, keinginan daging, itu kita harus bisa kenali. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Anda harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Oke, saya tahu sekarang. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? Sudah kok. Sudah kok. Oke. Jadi ini ayatnya. Ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Benteng penjajah ini apa? Kemarin kita udah belajar, kita namakan sebagai ANT ya, Automatic Negative Thoughts, pikiran-pikiran negatif. Nah, belenggu yang ada di dalam jiwa manusia dibangun dengan sengaja atau tidak oleh pengalaman, trauma, didikan pola asuh yang salah, cara berpikir dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, membuat orang percaya tidak merdeka. Nah, kalau kita bedah ayatnya ya, bagian pertama,
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Saudara, baru-baru ini saya melayani sepupu saya sendiri ya. Dia punya kepahitan sama omnya ya. Untuk hal-hal yang saya nggak bisa cerita, sangat sensitif dan sangat jahat ya. Dia sangat trauma, dia bilang, dia berjanji sama dirinya, aku bersumpah ya, dia benar-benar mengikat sumpah, aku akan bunuh omku itu ya. Saya bilang ya, waduh, ini kan apa? Kubu yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah dan seluruh kebenarannya. Itu ada di kakak sepupu saya. Saya bilang gini, jangan, ya, nggak boleh seperti itu. Kamu harus mengampuni. Ingat, kamu anak Tuhan ya. Sudah masuk sekolah teologi lagi, saudara. Ya. Nah, tapi kubu ini begitu besar ya, seakan-akan belenggu ini adalah kebenaran dan firman Tuhan itu yang salah, ya kan? Anda bisa lihat banyak hal-hal seperti ini. Manusia lebih mengutamakan apa yang dia rasakan, mengutamakan apa yang ada di dalam dirinya, bukan apa yang firman Tuhan omong. Saya bilang sama dia, yang membantu ya pikirannya untuk berpikir. Orang mengampuni itu menggunakan perasaan atau menggunakan keputusan. Oh ya perasaan. Dia jawab kayak gitu. Makanya kamu tidak bisa mengampuni. Karena mengampuni adalah perintah. Artinya keputusan. Kalau kamu merasakan kesakitannya ya, perasaan kita merasakan kesakitan. Bagaimana mungkin bisa mengampuni? Ya, walaupun kita merasakan ya, aduh, ini orang udah jahat banget sama gua, tapi gua putuskan untuk mengampuni. Saya sudah cerita panjang lebar, saudara. Tapi di pertemuan yang pertama, saya tutup dengan doa, dia masih tetap pada pendiriannya. Dia sangat benci, menurutnya orang itu harus mati. Harus merasakan penderitaan yang sama yang dia rasakan. Ini menunjukkan ayat ini, saudara. Berapa banyak dalam diri kita, orang-orang Kristen ya, kita itu punya banyak kubu-kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Ingat ya, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Tuhan. Maksudnya apa? Karena kurang mengerti hukum-hukum Tuhan. Yang dipakai adalah hukum manusia. Makanya banyak orang sakit jiwa sekarang ini. Bahkan orang-orang percaya. Saya percaya orang percaya Anda dan saya tidak bisa gila. Tapi kita masih sangat bisa dijajah oleh benteng penjajah ini. Oke, selanjutnya. Peran aktif orang percaya untuk melawannya sekarang ya. Present ini jadi sekarang ini dan meruntuhkan yang sudah terbangun di masa lalu. Ya, ini di masa yang lalu itu penting. Makanya ya ini kita bukan pelajaran untuk mengingat-ingat masa lalu. Tapi supaya kita bisa tahu akarnya. Kok Salvika yang sekarang mudah marah ya? Apa yang dulu pernah saya alami di masa lalu ya? Yang membuat saya seperti sekarang? Nah, ini pelajaran yang bagus ya. Elephant rope ya. Ini tali gajah ya. Jadi kalau di Thailand ya, saudara-saudara, kan terkenal sirkus ya. Sirkusnya itu pakai gajah di Thailand ya. Cara untuk mengendalikan gajah, walaupun gajah itu liar ya. Teman-teman tahu gajah ya? Ini kekuatannya bisa 100 kali lipat manusia. Kekuatannya bisa 100 kali lipat manusia ya. Kadang badan kita itu ya, seluruh otot kita itu setara dengan cuma satu kakinya dia ya. Itu bisa dilihat ya, kakinya itu kalau udah dewasa gede banget itu. Sekali injak kita jadi ini ya, bakwan jagung gitu. Nah, ternyata manusia bisa mengendalikan dia dengan cara ya biasanya dari kecil atau kalau yang ditangkap itu sudah besar, diikat saudara, diikat dengan rantai. Kakinya diikat dengan rantai, ditaruh pada tuas. Jadi dia berusaha kabur, jatuh. Karena ada rantai itu. Berusaha kabur lagi, jatuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, dia tahu di dalam otaknya bahwa saya tidak akan bisa melarikan diri. Karena ada tali itu. Betul ya? Nah, beranjak dewasa, talinya diganti pakai tali rafia, teman-teman. Nah,
dipakein tali rafia, itu sebenarnya sekali gerak sedikit tali itu jebol. Ya. Tapi karena sudah ada yang namanya ANT, sudah ada yang namanya kubu di dalam pikirannya bahwa kalau ada sesuatu yang mengikat gua nggak akan bisa bebas. Alhasil terciptalah gajah-gajah sirkus. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kita akan lihat lagi video. Stop share. Tahun 65 ada eksperimen kepada bayi ya. Satu bayi dibesarkan dengan kasih sayang, satu lagi dibesarkan dengan kurang kasih sayang. Kita lihat ya. Ini kurang lebih sama kayak prinsip dari tali gajah tadi. Oke, sekali lagi saya putarkan. Tolong teman-teman perhatikan detail ya. Perhatikan pada si bayi ya. Dua-duanya ini. Apa nanti bedanya dengan video yang satu lagi? Oke. Videonya putus-putus. Ini videonya putus-putus ya? Iya kok. Ya, kok. Oke. Saya kirimkan ya, karena ini sangat penting untuk kita lihat bersama. Mau saya kirimkan ke siapa? Erik kah? Iya. Boleh ke Ko Eri aja. Erik nanti dikirimkan ya. Oke. Ada 2 video di situ. Yang video pertama adalah anak yang dibesarkan dengan kasih sayang. Yang kedua, kurang kasih sayang. Ini penting untuk kita ketahui, teman-teman. Oke, kalau sudah, silakan diputarkan. Kita lihat sama-sama ya. Kenapa ini penting? Untuk identifikasi. Sekali lagi, identifikasi itu penting. Ya, bahwa apa yang ditanamkan sama setan itu adalah bibit kehancuran. Karena siapa dia? Bapak dari segala pembunuh, pencuri, pendusta. Nah, ini penting banget buat Anda orang tua ya. Puji Tuhan nih. Kenapa saya belum menikah ya? Kalau saya hancur, saya akan membesarkan anak-anak menjadi hancur ya. Kalau Anda punya bibit kemarahan, dan kemarahan itu Anda tidak kontrol ya, itu Anda akan teruskan ke anak cucu Anda. Nah, puji Tuhan ya, kita belajar selama 2 minggu ini. Ingat, minggu depan adalah pelajaran terakhir ya. Jadi saya harapkan Anda benar-benar lulus dari pelajaran ini, Anda benar-benar merdeka. Amin? Amin. Oke. Ya, kalau videonya udah ada, silakan diputar. Nanti dari video yang kita lihat, dari pelajaran yang Anda dapatkan, Anda akan teringat ya. Roh Kudus biasanya akan mengingatkan, oh ini loh awal mulanya. Sudah? Ko Eriknya lagi beli bensin kok. Oke. Jadi gimana? Bisa putar video nggak? Kalau nggak bisa, saya minta tolong Yovita, bisa ya? Atau Cemiria? Coba aku. Cuman share screen-nya kalau boleh dikasihin. Oh, udah bisa ya? Oke. Aku aja. Tolong kirim ke grup. Oke. Sudah, Yov ya? Oke. Wait a moment. Oke. Bisa kelihatan layarnya? Bisa. Bisa, Kak. Suaranya kelihatan? Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Iya, Kak. Oke, mulai ya. Wait. Kayaknya harusnya yang ini dulu deh. Ya, bisa dibesarin nggak, Yov?